La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah sekedip mata pun berbuat maksiat kepada Allah. Mendengar riwayat itu, sahabat-sahabat Nabi murung, bermuram durja. Mereka bersedih hati. Kalau umat yang terdahulu umurnya panjang, malamnya beribadah, siangnya berjihad, dan tak pernah buat dosa, lalu bagaimana dengan kita mencari nafkah, berniaga, berdagang, bertani, mengurus istri, anak, dan keluarga? Banyak silap salah dan berdosa. Solatnya sedikit, puasanya tidak banyak, sedekahnya pun biasa-biasa saja. Betapa jauhnya kita dari mereka. Allah Ta'ala yang maha kasih dan sayang tahu bagaimana sedihnya Nabi melihat para sahabatnya yang berduka. Datanglah malaikat Jibril membawa jawaban. Turunlah ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa riwayat menyebut Nabi Nuh alaihi salam meninggal umurnya 950 tahun. Lalu kemudian ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya kata Nabi baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kemudian umat Nabi Muhammad SAW itu lebih dulu masuk surga. Mana keadilan Allah? Kenapa orang yang umurnya panjang, hidupnya lama, ibadahnya banyak, bisa sama bahkan lebih mulia orang yang umurnya pendek? Ketika manusia mempertanyakan keadilan Allah, maka agama Islam memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah kelipatan amal. Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatal fadhi, lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa 'ashrina darajah, 27 derajat, 27 tingkatan, 27 level. Jadi kalau ada orang muslim salat berjamaah istiqamah selama setahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Begitulah kelipatan-kelipatan umur. Jangan menghitungnya hanya satu salat, tapi hitunglah istiqamah. Bagaimana jika ada seorang muslim setelah akil baligh 10 tahun, 20, 30, 40, 50, 60 tahun istiqamah salat berjamaah, amalnya lebih banyak daripada amal umat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu jawaban logis. Tidak semua orang dapat menerima jawaban orang masuk surga karena rahmat Allah, orang masuk surga karena kasih sayang Allah. Mereka berpikir secara rasional, maka Islam memberikan jawaban rasional. Walaupun orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Kata Nabi SAW, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabat.
Nabi bercerita tentang orang umat terdahulu Bani Israel. Ada yang umurnya 80 tahun. Malamnya qiyamul lail beribadah kepada Allah. Siangnya jihad fi sabilillah. La ya'sunallaha tarfata 'ainin. Tak pernah sekedip mata pun berbuat maksiat kepada Allah. Mendengar riwayat itu sahabat-sahabat Nabi murung, bermuram durja. Mereka bersedih hati. Kalau umat yang terdahulu umurnya panjang, malamnya beribadah, siangnya berjihad, dan tak pernah buat dosa, lalu bagaimana dengan kita mencari nafkah, berniaga, berdagang, bertani, mengurus istri, anak dan keluarga, banyak silap salah dan berdosa, solatnya sedikit, puasanya tidak banyak, sedekahnya pun biasa-biasa saja. Betapa jauhnya kita dari mereka. Allah Ta'ala yang maha kasih dan sayang tahu bagaimana sedihnya Nabi melihat para sahabatnya yang berduka. Datanglah malaikat Jibril membawa jawaban. Turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun. Jadi kalau ada seorang muslim dapat Lailatul Qadar satu kali, 83 tahun. Dalam usianya yang 63 tahun, pernah dia dapat Lailatul Qadar 10 kali, 830 tahun. Rasional, mengalahkan amal-amal umat-umat sebelumnya. Itulah mengapa kata Nabi SAW ketika Sayyidina Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat. Mahadha, apa ini wahai Umar? Umar mengatakan ini lembaran Taurat. Nabi mengoyaknya, menyobeknya. Laukana Musa hayyan ma wasa'ahu illa yattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup, dia pun ikut aku. Seandainya Nabi Isa hidup, dia akan ikut aku. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terwujud. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ketika sampai Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa, Nabi menjadi imam, Nabi Musa sebagai makmum, Nabi Isa sebagai makmum, Nabi Ibrahim sebagai makmum, dan imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercapailah cita-cita mereka, pernah melaksanakan syariat Nabi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Begitu banyak kesempatan kita untuk beramal ibadah. Memang banyak hari, tapi ada satu hari yang dipilih Allah, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Banyak nabi, tapi ada yang dipilih Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak belahan bumi, tapi ada satu yang dipilih Allah, Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Masjidul Aqsa. Di antara bulan-bulan ada satu yang dipilih Allah, disebutkan dalam Al-Quran satu-satunya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Nabi sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan dari bulan Rajab. Dalam doanya, walaupun hadis ini dhaif, tapi boleh dipakai untuk fadail, motivasi beramal. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ingin sampai ke bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita yang banyak silap salah dan dosa, amal kebaikan tak seberapa? Bagaimana harapan kita bertemu dengan Ramadan? Orang-orang soleh, wali-wali Allah, yang paling mereka rindukan adalah bertemu dengan Ramadan. Berapa banyak orang yang amat sangat ingin berjumpa masuk ke dalam Ramadan, tapi ada yang lebih cepat lagi daripada keinginan. Ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walau sesaat. Berdoalah sebelum putus asa, di malam-malam, di waktu yang mustajab, supaya disampaikan Allah. Andai tak sampai, innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang yang berniat puasa Ramadan, orang yang berniat tarawih, orang yang berniat witir, mati dia sebelum Ramadan, malaikat sudah mencatatkan amalnya.
maka keluarlah ungkapan niyatul mu'min khairum min amalihi. Berapa banyak niat kadang lebih baik daripada amal. Apa maknanya? Apa maksudnya? Kenapa niat lebih baik daripada amal? Amal dirusak oleh riya, amal dirusak oleh sum'ah, amal dirusak oleh puji-pujian. Tapi niat orang beriman tentang Ramadan belum sempat dirusak, karena hanya baru niat dalam hati dan pikiran. Berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus. Andai tak jadi beramal lurus, tetap dituliskan satu kebaikan. Begitulah sampai akhirnya orang beriman itu ke bulan yang dirindukan. Tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Kanal imamu asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana sittina khatamah fi Ramadan. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah, mengkhatamkan Quran 60 kali khatam, 30 malam 30 siang. Tidak ingin ada satu pun yang kosong daripada amal ibadah. Begitu Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita? Bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau sampai bulan Ramadan dia tutup majlis membaca kitab Muwatta, dia banyak mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana mereka mengisi malam-malam Ramadan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya, wa aqama lailahu, malamnya tetap diisi dengan ibadah, wa shadda mi'zarahu, diikatkannya kainnya. Diikatkan kain makna hanya fokus untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memintalah kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Kalau sudah sampai ke bulan Ramadan, siangnya diisi dengan siyam. Ada ibadah yang mengeluarkan harta, infak, zakat, wakaf, sedekah. Ada ibadah yang mengeluarkan tenaga, tawaf, sa'i, wukuf, melontar jumrah. Ada ibadah yang mengeluarkan tetesan darah, jihad, mati fisabilillah. Tapi ada ibadah yang tidak mengeluarkan darah, ibadah tidak mengeluarkan keringat, ibadah tidak mengeluarkan uang, ibadah tidak mengeluarkan tenaga. Ibadah itu bernama siam, puasa. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, dia sudah menjadi ibadah. Begitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman. Tidak ada alasan orang beriman tidak masuk surga karena tidak ada harta, tidak masuk surga karena tidak ada tenaga, tidak ada masuk surga karena tidak berdarah jihad. Diam, tahan lisan, tahan fikiran, kau sudah melaksanakan ibadah. Bahkan di antara ibadah yang paling dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li, puasamu untukku. Kenapa Allah mengatakan puasa untukku? Allah tidak berhajat, Allah tidak perlu, Allah tidak membutuhkan puasa kita. Tapi kenapa Allah mengatakan puasamu untukku? Karena ibadah yang paling minim riaknya adalah puasa. Puasa tidak diketahui tetangga, puasa tidak diketahui pasangan hidup. Kalau berangkat haji satu kampung akan tahu, mengantar ke airport, menyambut pulang. Sholat semua tahu, melihat berapa lama tegaknya, sujudnya, rukuknya. Tapi puasa yang tahu hanya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah? Allah tidak makan, orang berpuasa tidak makan. Allah tidak minum, orang berpuasa tidak minum. Allah tidak berhubungan kelamin, orang berpuasa pun tidak. Dia sedang berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala, maka dinisbatkan kepada Allah. Kenapa bulan Ramadan dikatakan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka? Kata Imam Nawawi, maknanya busyra, kabar gembira. Ketika kita mengatakan kepada orang yang kita sayangi, kita cintai, datanglah ke rumah saya, pintu terbuka 24 jam, pintu tetap tutup di waktu malam. Tetapi kenapa kita katakan 24 jam? Kabar gembira, saking bahagianya kita menyambut orang. Begitulah dikatakan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Wasuffidat asyayatin. Kenapa dikatakan setan-setan terbelenggu? Masih banyak orang yang buat haram, masih banyak yang melakukan perbuatan maksiat. Kenapa dikatakan setan terbelenggu? Imam Nawawi menjawab, ketika orang sedang berpuasa, setan berusaha segenap tenaga mengajak orang untuk makan, mengajak orang untuk berbuat maksiat, mengajak untuk ghibah, namimah, bicara aib orang lain. Tapi saat itu iman orang berpuasa amat sangat kuat, kokoh, tangguh, gagah perkasa. Seakan-akan setan terbelenggu, seakan-akan setan terikat
saking kuatnya iman orang yang berpuasa. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, dijelaskan maknanya oleh ahli hadis. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah. Begitulah mereka amat sangat ingin masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga ketika ada orang-orang yang disampaikan Allah umurnya, sehat badannya, melimpah hartanya, tapi tidak beribadah, faqad hurim. Orang yang tidak dapat kebaikan di bulan Ramadan, bagaimana dengan di luar Ramadan? Kalau ada orang di bulan Ramadan tidak sholat ke masjid, bagaimana dengan di luar Ramadan? Kalau ada orang di bulan Ramadan tidak takut kepada Allah, bagaimana dengan di luar Ramadan? Kalau ada orang di luar Ramadan menyepelekan perintah Allah, bagaimana dengan di luar Ramadan? Begitulah Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami buat bulan itu silih berganti. Hari berubah menjadi pekan-pekan, menjadi bulan-bulan, menjadi tahun-tahun, menjadi windu-windu, menjadi abad. Kenapa Allah pergantikan siang dan malam? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang matinya sebagai mati syahid. Ramadan 1444 berlalu, datang Ramadan 1445 berlalu, akan datang Ramadan 1446. Dia datang setiap tahun, silih berganti, dari mulai zaman kakek kita, ayah ibu kita, sampai ke kita sekarang. Apakah ada jaminan kita akan bertemu lagi? Tidak ada satupun manusia yang dapat menentukan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu siapa yang akan mati di kampung mana, di tempat mana, kapan hari dan waktunya. Allah Subhanahu wa taala membuat kita hidup sampai hari ini untuk apa? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji. Allah tidak melihat siapa yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Allah tidak melihat siapa yang paling ganteng, bagus paras rupanya. Yang dilihat Allah adalah siapa yang paling baik amalnya. Inilah bulan kesempatan kita untuk meraih amal-amal. Tapi jangan lupa, Ramadan bukan bulan menempuh amal. Ramadan adalah madrasah untuk membentuk sifat manusia. Keluar dari Ramadan menjadi orang yang amat sangat sayang kepada fakir miskin, karena dia merasakan lapar. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Orang yang sudah melewati madrasah Ramadan adalah orang yang sangat takut kepada Allah, karena saat berwudu dia berkumur-kumur, air sekali masuk ke mulut, berkali-kali dia ludahkan, dia muntahkan, karena dia takut menetes merusak puasanya. Di bulan Ramadan orang amat sangat takut kepada Allah, merasakan kehadiran Allah, tidak memandang kepada yang diharamkan Allah, tidak mendengar kepada maksiat kepada Allah, tak melangkahkan kaki kepada yang haram, tak menyentuh kepada yang tidak diridhai Allah. Andailah rasa itu dibawa keluar Ramadan, andailah rasa itu dapat bersemayam dalam hati orang beriman, betapa indahnya istiqamah. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, jangan terpukau, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi terpukaulah melihat orang yang istiqamah, karena Allah yang dia sembah di bulan Ramadan, Allah itu juga yang dia sembah di luar Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah
wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.